layaknya manusia, ternyata hewan juga memiliki watak dan karakternya masing-masing, termasuk dengan sifat pendendam para hewan, terutama jika mereka merasa hidupnya terusik oleh kehadiran hewan lain maupun oleh manusia, seperti yang terjadi pada hewan-hewan berikut ini. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 hewan pendendam. Diawali dengan sifat pendendam burung gagak. Sebagai salah satu hewan yang diketahui sangat cerdas, ternyata sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh John Marzluff, profesor dari University of Washington, menunjukkan bahwa burung gagak bisa mengingat mana manusia yang berbahaya bagi keselamatannya. Penelitian yang dilakukan selama 5 tahun terhadap gagak yang tinggal di kawasan Seattle, Washington, Amerika Serikat ini membuktikan kehebatan gagak yang juga bisa memberitahukan informasi ini pada anak-anaknya serta gagak-gagak lainnya. Pada sebuah percobaan, peneliti menggunakan topeng lalu menjebak mengikat, kemudian melepas 7-15 ekor gagak di 5 kawasan yang berbeda di Seattle. Untuk mengetahui dampak penangkapan tersebut, selama 5 tahun kemudian, dilakukan penelitian terhadap perilaku burung ini terhadap orang-orang yang melintas di kawasan lokasi penangkapan. Dalam 2 minggu setelah penangkapan, rata-rata 26% gagak memarahi orang yang menggunakan topeng penjahat. Mereka mengganggu orang itu dengan mengepakkan sayap dan mengibaskan ekornya. Bahkan terkadang, tindakan gagak yang pernah disakiti itu dibantu oleh gagak-gagak lain yang bergabung dan mengerumuni penjahat tersebut. Uniknya, tidak ada perubahan pada perilaku gagak terhadap manusia yang tidak menggunakan topeng. Hewan yang memiliki nama latin Varanus komodoensis ini termasuk salah satu reptil yang paling pintar dan ganas, bahkan tak mengenal ampun bagi mereka yang sudah menyakitinya. Membunuh adalah satu-satunya cara untuk memuaskan hasrat dendam hewan reptil purba kebanggaan Indonesia ini. Para peneliti seringkali membuat perangkap untuk para komodo dengan cara memberikan umpan daging kambing yang dimasukkan ke dalam kandang sempit yang sesuai ukuran tubuh mereka. Lalu mereka dikeluarkan dengan cara kaki dan tangan diikat terlebih dahulu agar membatasi geraknya. Serta mata harus ditutup karena komodo bisa mengingat orang yang berusaha menyerangnya. Sekali saja komodo melihat orang itu, maka ia harus waspada seumur hidupnya. Karena komodo akan kembali menyerangnya dan mengikuti bau tubuh orang tersebut hingga ia bisa membalas dendamnya. Komodo adalah hewan berdarah dingin dan insting membunuhnya sangat kuat. Terkadang komodo senang melihat mangsanya mati lemas terkena liurnya yang berbisa. Setelah puas memakan mangsanya, komodo akan kembali bermalas-malasan menyamar jadi sebatang kayu sambil menunggu korban berikutnya. Selain pendendam, komodo juga hewan kanibal. Demi bertahan hidup, komodo bisa memakan temannya sendiri. Berikutnya adalah ular kobra. Hewan melata yang satu ini adalah salah satu jenis ular berbisa dari ribuan jenis ular lainnya yang hidup di bumi. Bagi yang terkena gigitannya, dalam tempo kurang dari 2 jam dipastikan akan tewas. Keistimewaan ular kobra ini selain bisa menari ketika mendengarkan suara seruling, ia juga mempunyai naluri pendendam. Maka jika ada yang merasa jiwanya terancam terhadap kehadiran ular ini, disarankan untuk segera membunuh ular kobra ini sampai ia benar-benar mati. Jangan sampai masih ada kemungkinan untuk hidup kembali. Sebab ia mempunyai sifat balas dendam yang tak akan dilupakan pada orang yang telah berusaha membunuhnya tersebut meskipun telah 20 tahun berlalu. Hewan pendendam selanjutnya adalah anjing chow chow. Anjing yang mendapat julukan anjing singa ini berasal dari daratan Cina. Chow chow diperkirakan sudah ada sejak tahun 150 sebelum Masehi dan sering digunakan sebagai anjing penjaga istana selain sebagai teman berburu. Sebagian besar penduduk Cina percaya jika anjing yang memiliki warna lidah hitam atau biru tua ini memiliki sifat yang sangat setia dan loyal pada majikannya. Anjing yang rata-rata dapat hidup hingga usia 8 tahun ini secara garis besar memiliki 2 tipe, yaitu tipe Amerika dan tipe Eropa. Tipe Amerika memiliki moncong yang lebih panjang dan lebih tahan terhadap udara panas, sedangkan tipe Eropa memiliki moncong yang lebih pendek, pesek dan berbulu tebal.
Choco memiliki sifat pendendam dan walaupun pada dasarnya anjing ini dapat hidup rukun dengan anjing lainnya. Namun jika sudah pernah berkelahi dengan anjing ini, jangan harap dapat rukun kembali. Bahkan kepada majikannya pun, anjing ini tidak akan segan-segan untuk menggigit jika diperlakukan dengan tidak baik. Hewan pendendam berikutnya adalah simpanse. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mattias Osvald dari University Lund tentang perilaku simpanse di kebun binatang Swedia telah menemukan bahwa simpanse bisa memiliki rasa dendam kepada manusia. Penelitian yang dilakukan selama hampir beberapa dekade ini menyebutkan jika seekor simpanse sering mengumpulkan batu-batu dan lempengan yang akan digunakan untuk menyerang para pengunjung kebun binatang. Penelitian itu juga bisa membuktikan jika para primata itu di masa mendatang akan menggunakan cara yang sama seperti manusia dalam menyerang. Osvald telah memperhatikan Santino, seekor simpanse jantan yang secara diam-diam mengkoleksi batu-batu dan lempengan cakram sebelum para pengunjung di kebun binatang Swedia tiba. Kemudian para simpanse itu melemparkan batu-batu ke arah para penonton. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa para kera juga memikirkan masa depan dengan pandangan dan cara yang sangat beragam. Dan ketika para simpanse mengkoleksi batu untuk menyerang, bisa jadi hal itu dilakukan sebagai latihan. Selanjutnya adalah babi hutan. Di hutan hujan Meksiko, Amerika Tengah dan Selatan, babi hutan dikenal dengan nama peccary berkerah atau di Amerika Serikat lebih dikenal sebagai javelina. Peccary memiliki gigi taring yang sangat tajam dan saling mempertajam setiap kali binatang itu menutup mulutnya seperti sepasang gunting. Babi hutan ini berkeliaran dalam jumlah kawanan yang sangat besar, antara 500 atau bahkan 1.000 ekor. Sama seperti kerbau kepe, hewan ini termasuk hewan pendendam. Jika salah satu anggota kelompok diserang atau ditembak, seluruh kawanan penyerang akan membalas. Di Amerika Selatan, beberapa bagian tubuh pemburu hilang atau bahkan digigit dan cabik-cabik ketika mereka tidak mampu memanjat dengan cepat. Dan hewan pendendam yang terakhir adalah kumbang epomismen. Serangga berukuran kecil ini ternyata mampu menjadi predator bagi katak dan kadal. Hal ini adalah fenomena yang aneh dan luar biasa. Karena pada umumnya, kumbang biasanya memangsa hewan yang ukurannya lebih kecil seperti cacing, serangga, atau bangkai. Menurut Gil Wiesen, seorang peneliti dari Tel Aviv University, kumbang epomismen ternyata merupakan hewan yang pendendam. Ketika ada kerabat, kumbang ini yang dimangsa oleh kadal atau katak, maka kumbang epomismen ini akan membalas dendam dengan menyerang dan memangsa balik sang katak atau kadal tersebut. Sebelum melakukan penyerangan, kumbang epomismen ini akan menjalankan strateginya terlebih dahulu dengan cara mendekatkan dirinya pada katak atau kadal yang akan dimangsa. Dan kumbang ini akan menyerang lawannya saat malam tiba dengan menggigit punggung lawannya dan menusuknya hingga musuhnya lumpuh. Setelah mangsanya dapat dilumpuhkan, barulah kumbang ini memakan buruannya secara perlahan hingga menghabiskan waktu berjam-jam. Pemirsa, itulah ketujuh hewan yang memiliki sifat pendendam versi On The Spot.